Orang bilang, anak baik yang jadi nakal itu pasti karena pergaulan, tapi tidak ada yang bertanya, apa yang hilang di rumahnya. Setelah pagi di atap itu, aku turun dengan dada yang terasa lebih dingin, bukan karena udara, tapi karena aku tahu. Aku sudah berhenti berharap. Di sekolah, aku mulai duduk paling belakang, aku tertawa saat guru marah, membalas tatapan siapapun yang menantangku. Tidak ada yang bisa menjelaskan titik pasti kapan aku berubah, tapi aku tahu, aku tak lagi anak yang sama sejak aku berhenti percaya bahwa pulang itu aman. Rumah masih sama, tapi rasanya semakin sempit, dinding-dindingnya seperti mengejakku setiap aku lewat. Aku mulai merokok, bukan karena gaya, tapi karena setiap isapan membuatku lupa sejenak bahwa aku membenci suara ayah dan tangisan ibu. Aku mencoba minum, botol pertama kutegut dengan tangan gemetar di belakang gang kecil bersama dua orang yang bahkan aku tak tahu nama aslinya. Rasanya pahit, membakar tenggorokan, tapi anehnya, aku menyukainya. Karena untuk pertama kalinya, rasa sakit itu ada di luar tubuhku, bukan hanya di dalam kepala. Aku mulai pulang larut malam, kadang tak pulang sama sekali, dan saat aku pulang, tak ada yang bertanya. Aku menyadari satu hal, kalau rumah tidak peduli padaku, kenapa aku harus peduli pada rumah? Uang jajan yang kuberi dari ibu, cukup untuk 2 batang rokok dan segelas arak oplosan, sisanya aku pakai untuk beli waktu-waktu, agar aku tidak perlu berada di rumah. Di sekolah, aku nyaris tidak terlihat, kecuali saat aku melawan guru, atau menggoda perempuan dengan kata-kata kasar. Aku punya banyak teman, tapi tak satu pun yang benar-benar tahu siapa aku, dan aku suka begitu, karena aku pun tak ingin tahu siapa diriku sekarang. Aku mulai dekat dengan perempuan bukan karena cinta, tapi karena aku suka merasa diinginkan. Hubungan tanpa arah, tanpa rasa, hanya untuk membuktikan bahwa aku masih bisa mengendalikan sesuatu, meski sekadar tubuh. Saat tubuhku sudah penuh dengan pelarian, pikiranku tetap kosong, bahkan tawa di tongkrongan mulai terdengar seperti gema ruang hampa. Aku mulai membenci ayah. Setiap kalimatnya terdengar seperti hinaan, bahkan ketika ia hanya bertanya sudah makan, ibu pun tak luput dari kebencianku. Karena aku tahu dia tahu aku hancur, tapi dia tetap diam. Diam yang membunuh lebih pelan dari bentakan. Pernah satu malam, ibu mencoba bicara, "Raka, kamu kenapa sekarang begini?" Aku tertawa dingin, "Kenapa baru nanya sekarang?" Dia menangis, tapi aku sudah terlalu keban, air matanya tak punya arti, karena air mataku dulu tak pernah dianggap. Di kamar, aku menyalakan musik keras-keras, bukan karena suka lagunya, tapi karena aku tak ingin dengar suara mereka. Kadang aku tidur dengan botol di sampingku, kadang aku tak tidur sama sekali, hanya menatap langit-langit sambil berharap pagi tak datang. Sekali waktu aku ditangkap polisi, karena ikut pesta yang dibubarkan. Ayah menjemputku di mobil. Kami tak bicara sepatah kata pun. Sesampainya di rumah, dia hanya bilang, "Kamu malu-maluin." Dan aku jawab, "Memangnya aku pernah banggain siapa?" Sejak saat itu, aku resmi jadi aib keluarga. Tapi anehnya, aku malah merasa lega. Karena akhirnya mereka berhenti berpura-pura. Aku pindah tongkrongan, lebih gelap, lebih dalam. Orang-orangnya seperti aku, anak-anak yang tak pernah benar-benar dipeluk. Satu malam, aku hampir rudi, campuran minuman dan pil murahan, tapi aku selamat sayangnya. Saat sadar, aku melihat langit-langit rumah seorang teman, di sekelilingku bau muntah dan tawa palsu. Aku ingin muntah lagi, bukan karena minuman, tapi karena hidup ini terasa busuk. Ibu menelepon berkali-kali, aku tidak angkat. Aku biarkan dering itu mati sendiri. Seperti harapanku terhadap mereka, aku mulai benci nama sendiri, karena setiap kali orang memanggil Raka, yang terngiang di kepalaku adalah kamu berubah. Tapi tak ada yang tahu. Aku berubah karena dipaksa, karena dicetak oleh sunyi yang terlalu bising. Aku menatap cermin dan tak kenal bayangan sendiri, mataku kosong, bibirku kering, dan hatiku entah sudah terkubur di mana. Di buku yang dulu selalu kutulis, aku menemukan halaman kosong terakhir, dan di sana, aku tulis pelan. Kalau rumah adalah tempat pulang, kenapa aku selalu ingin kabur? Aku berjalan malam itu, tanpa arah. Lampu jalan memantulkan bayangan orang yang tak kukenal, yang ternyata adalah aku sendiri. Di ujung jalan, aku berhenti, duduk di trotoar,
menghisap rokok terakhir, dan bertanya, "Kalau aku hilang, siapa yang akan mencari?" Jawabannya sunyi, seperti rumahku, seperti diriku, seperti luka yang sudah terlalu biasa hingga tak terasa lagi.